Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, nama saya Eka Sri Parwati dari SDN 4 Sutalangu, calon guru penggerak angkatan 10 kelas 40 Kabupaten Lombok Timur. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Berikut penjelasannya. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dengan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif juga lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, yang mana disiplin diri membuat murid memahami dan menyadari bahwa segala perilaku berdasarkan motivasi intrinsik, bukan berdasarkan paksaan, pujian, atau hukuman. Selanjutnya, sebagai seorang guru juga harus dapat memahami motivasi perilaku manusia, yang mana terdapat 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jika murid memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, maka murid tersebut masih memiliki motivasi berasal dari eksternal, sehingga guru berupaya untuk menumbuhkan motivasi internal pada diri murid, agar dapat memunculkan pribadi yang dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Sebaiknya hindari pemberian hukuman dan penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Selanjutnya, posisi kontrol. Sebagai seorang guru, ada 5 posisi kontrol yang harus dipahami, yakni 1. Sebagai penghukum, 2. Sebagai pembuat merasa bersalah, 3. Sebagai teman, 4. Sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Sebagai posisi manajer, mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Yang berikutnya, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Dalam pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas, yang mana keyakinan sekolah atau kelas dibentuk dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya, penerapan segitiga restitusi. Yang dilakukan guru dalam penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi murid melalui 3 tahapan, yakni tahapan pertama, menstabilkan identitas, tahapan kedua, validasi tindakan yang salah, dan tahapan ketiga, menanyakan keyakinan, yang bertujuan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan materi budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara
Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Berikutnya, keterkaitan antara materi budaya positif dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak sebagai berikut. Budaya positif akan terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Budaya positif juga akan terwujud karena adanya keinginan untuk melakukan kolaborasi bersama semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Berikutnya, keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif, yang mana dengan adanya budaya positif, sekolah akan menjadi nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, guru perlu membuat prakarsa perubahan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Pemahaman saya terkait materi disiplin positif, teori motivasi hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Semua konsep tersebut harus dipahami oleh guru dan diterapkan di sekolah serta disebarkan kepada rekan lainnya, sehingga tercipta murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang bertanggung jawab serta menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya tanpa terpengaruh adanya hukuman atau hadiah, sehingga berpengaruh pada motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Adapun hal menarik menurut saya adalah saat saya mempelajari materi mengenai hukuman dan penghargaan. Selama ini, saya berpikir bahwa ketika saya memberikan hukuman kepada murid, hal itu akan membuat murid jera melakukan sebuah tindakan yang salah. Namun, hukuman hanya berdampak dalam jangka pendek dan sehingga murid menjadi dendam kepada guru. Begitu juga dengan memberikan penghargaan bagi salah seorang murid, murid lainnya akan bersemangat atau termotivasi untuk menjadi seperti teman yang mendapat penghargaan tersebut. Namun, di luar dugaan saya ternyata dengan tidak sadar, pada saat itu saya sudah menghukum murid dengan penghargaan. Perubahan yang terjadi pada diri saya menyadari selama ini posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau, dengan harapan murid akan menjadi disiplin dan menyadari kesalahan. Seharusnya yang saya lakukan adalah menggunakan posisi manajer dan menyelesaikan masalah dengan tahapan segitiga restitusi. Pengalaman saya saat mengatasi anak yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah dengan berperan sebagai manajer dan menggunakan tahapan segitiga restitusi dalam mengatasi masalah anak tersebut, ternyata saya merasakan dampaknya yang membuat anak tersebut tidak mengulangi kesalahannya. Hal yang saya rasakan melihat dampak yang ditimbulkan ketika menerapkan segitiga restitusi dalam mengatasi masalah murid, saya merasa termotivasi menggunakan segitiga restitusi dan terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut saya, hal yang sudah baik di antaranya setiap murid mulai menyadari setiap kesepakatan yang disepakati harus dijalankan. Adapun hal yang perlu saya perbaiki adalah terus belajar menjadi posisi guru sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah. Adapun perasaan saya pastinya merasa bersalah telah menghukum murid tersebut jika membuat kesalahan tanpa harus menanyakan alasan mereka terlebih dahulu. Setelah mempelajari modul ini, posisi kontrol yang mulai saya terapkan adalah posisi sebagai manajer.
di mana perasaan saya sangat tenang, mampu melibatkan murid dalam proses penyelesaian masalah, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, serta mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya. Dan saya menyadari pentingnya komunikasi antar dua belah pihak. Sebelum mempelajari modul ini, ternyata saya pernah melakukan segitiga restitusi. Hanya saja saat itu saya belum memahami tahapan mana yang saya lakukan. Namun, setelah saya mempelajari modul ini, saya mengetahui bahwa tahapan yang saya lakukan adalah validasi tindakan yang salah dengan memberi pertanyaan kepada murid, "Kamu melakukan itu pasti ada alasannya," atau "Kenapa kamu melakukan itu?" Adapun hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di sekolah adalah melakukan kolaborasi dengan rekan guru serta pemangku kepentingan di sekolah, bahkan dengan orang tua murid untuk mewujudkan budaya positif di sekolah atau dimanapun murid berada agar menjadi suatu kebiasaan. Dan menurut saya, orang tua yang lebih berperan besar dalam membentuk disiplin positif pada murid. Sekian pemaparan materi dari saya terkait modul ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.